aku Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, host. hostnya. Apakah masih ada yang ditunggu, Kak Oke, Saiful? tahu dulu ya. Izin. Ini yang belum mandi Mungkin siapa? Ada yang belum mandi nggak? Oke, mungkin bisa saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suryani. Saya biasa disapa Ino, saya dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Saya merupakan salah satu anggota dari Laskar Taman Nasional Kutai, dan pada siang hari ini saya diamanahkan oleh teman-teman Laskar untuk menjadi moderator dalam diskusi virtual siang hari ini. Oke, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan ya teman-teman tentang Laskar Taman Nasional Kutai. Jadi Laskar Taman Nasional Kutai itu adalah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Kota Bontang yang didirikan oleh Taman Nasional Kutai sendiri. Dan kami didukung dan disupport oleh salah satu perusahaan di Kota Bontang, yaitu PT KNI. Dan Kak Nina sendiri adalah ibu yang melahirkan Laskar Taman Nasional Kutai ini. Oke, untuk markas besar kita atau sekretariat kita ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Terus untuk kegiatan, mungkin saya akan sedikit menjelaskan kegiatan yang pernah kita selenggarakan. Itu ada kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bumi. Kami juga pernah melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ozon tahun 2019 pada waktu itu. Terus kami juga pernah melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Bontang, dan kami juga pernah melakukan beberapa penanaman di Taman Nasional Kutai. Oh ya, kami berdiri pada tahun 2018, tepatnya pada Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2018. Oke, selanjutnya kami hari ini pematerinya dari pembina kita sendiri, yaitu Kak Nina Anjania Amban. Ada satu lagi mungkin tuh. Saya akan sedikit menjelas. Ya, oke, terus no. Enggak, terus. Oke, saya mungkin sedikit memperkenalkan ya Kak Nina. Jadi beliau adalah pembina kami di Laskar Taman Nasional Kutai. Jadi grogi. Beliau merupakan pendiri Laskar. Terus beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup sebagai inisiator filosofi Taman Nasional Rumah Kita Bersama. Ya, beliau pernah sudah mengelilingi Taman Nasional di seluruh Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Dan saat ini giliran beliau berada di Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Oke, mungkin itu sih sedikit perkenalan dari saya. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi virtual dengan tema dampak bumi akibat COVID-19. Mungkin kepada Kak Nina, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk menyampaikan sedikit pemantik untuk mengawali diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian. Salam lestari, semangat terus dalam untuk rumah kita adalah bumi. Mungkin saya cerita sedikit terkait dampak dari COVID-19 ini bagi saya. Dampak COVID-19 ini bagi saya sangat positif. Kenapa? Agar bumi saya itu, rumah saya itu istirahat dari polusi salah satunya. Terus yang kedua, ozon kita ternyata tidak tipis lagi. Kalau kita melihat secara dari satelit ya, tapi saya nggak bisa terbang ke sana gitu kan. Nah, saya coba salah satu taman nasional yang sudah terbukti waktu saya ke taman nasional ini, namanya Baluran,
itu namanya binatang atau satwa itu tidak pernah namanya berkeliaran. Kita pun susah untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang saya mencoba memberi satu aja gambaran Taman Nasional Baluran yang sudah ada dampaknya dari COVID-19 ini. Kita lihat, silakan Solikul atau Huda, Panglima Laskar. Kita lihat sedikit cuplikan filmnya gitu ya. Nah inilah salah satu nilai yang sangat positif bagi saya terhadap rumah saya, salah satunya adalah Baluran, di Taman Nasional Baluran. Jadi jika teman-teman mau ke sini itu setelah COVID ya, tapi harus bijak juga, jangan teriakan atau pakai motor atau mobil gelang-gelang. Nah sekarang mereka sudah menikmati, satwa pun sudah bisa jalan ya kan. Ini bagi saya keren banget gitu kan. Dengar suaranya ya? Teman-teman dengar nggak suaranya? Jelas nih Kak, suaranya Kak. Oke. Semakin masif, jadi merasa nggak ada takutnya dia. Deket-deket kantor, deket-deket namanya rusak, terbo itu di sana ada berobol dari 50-60. Usahanya bahkan bisa ratusan ada di sekitar kantor. Savana yang biasanya hanya terlihat beberapa satwa saja ini diberi gerombolan satwa, terutama kerbau dan rusa, serta burung merah hijau, juga jalak putih yang bersimbiosis mutualisme dengan kerbau. Kita kini udah, saya sudah, biar teman-teman bisa kita ngobrol banyak dibandingkan itunya. Layar digedein lagi, biar kelihatan teman-teman yang lain. Nah itulah salah satu dampak dari COVID-19, karena kalau kita gamblangin banyak banget di sini ya, teman-teman juga bisa lihat dari TV ataupun YouTube channel gitu kan. Di luar negeri pun juga sama, di luar tanpa di Indonesia. Jadi apa ya, jadi saya grogi, jadi pembicara habis Ino nih ngenalinnya spesifik banget. Jadi kalau saya tidak peduli dengan orang-orang yang berpikiran COVID itu adalah negatif, tidak. Tapi bagi saya sangat positif untuk saudara-saudara saya, yaitu adalah flora dan fauna. Mereka mengalami dampak yang sangat-sangat luar biasa karena ini juga bagian dari rumah mereka. Tapi karena manusia terlalu apa ya, saya nggak mau ekstrim bicaranya. Nggak apa-apa ekstrim Kak, serakah Kak, serakah. Serakah ya, jadi nah tergeserlah saudara-saudara saya ini satwa-satwa juga ini yang karena mereka harus bisa dilihat dengan mata kepala, tapi sekarang sudah bisa dilihat dengan mata kepala. Dan yang kedua adalah saya melihat setiap saya jalan, saya melihat semesta ini begitu cantiknya, tidak lagi tidak lagi kusam atau berkabut. Kabut itu dalam kata artian polusi. Solikul kan nggak ada mukanya ya, gue nggak kelihatan deh. Coba saya pengen lihat mukanya dulu Solikul, teman-teman yang lain. Karena mukaku sendiri, malu aku. Nah, jadi itu sedikit cerita ya. Nah, sekarang di sini saya mengajak teman-teman untuk ajang sharing apa sih pengalaman yang sudah kalian dapat dari COVID-19 ini secara positif. Ada nggak penemuan-penemuan yang pernah kalian alami? Kalau saya sering banget, setiap saya ke lapangan, saya ke hutan, saya melihat semesta sangat cantik. Nah, salah satunya tadi di video YouTube channel, di tempatnya Ardi, salah satu Laskar Taman Nasional Baluran. Mana Ardi? Where are you? Saya nggak kelihatan nih. Apa belum aktif kah dia? Oh, Ari itu, sampai lupa namanya. Ari Dian Hidayat, ini salah satu Laskar di Taman Nasional Baluran. Itu dari dulu aja sambil kita berjalan ya. Ada senior saya, Duli Aksara. Itu bukan pemateri, semua pemateri. Nah, ini ingin tahu perwakilan yang Jakarta nih. Ada Panji dan Firman. Saya bicara dengan, karena Jakarta tuh polisinya kan luar biasa nih. Saya pengen tahu dulu, apa dampak dari positif COVID ini terhadap Jakarta. Silakan.
Jakarta lebih bersih, Jakarta. Ini Pak Panji yang duluan. Halo, Panji atau Firman mau duluan bicara? Ya, Kak Firman, lanjut, Kak. Halo, Po. Halo. Masuk nggak suaranya? Dengar. Jelas sekali. Masuk ya suaranya ya. Iya, ini semenjak COVID, Jakarta nih lumayan sedikit bersih lah, gitu kan. Karena aktivitas kan berkurang ya, gitu, pada di rumah, gitu, yang biasanya ramai pada ke kantor, yang biasanya pada sekolah, gitu ya kan. Ini pada di rumah semua ya, kendaraan-kendaraan otomatis juga berhenti, gitu kan, karena ada instruksi transportasi diberhentikan semua ya, lumayan. Karena kan yang dulu-dulunya sebelum COVID, Jakarta itu juga termasuk salah satu kota dengan polusi tertinggi, gitu kan. Jadi semenjak COVID ini lumayan turun, gitu, jadi lebih bersih Jakarta. Intinya kalian di Jakarta bisa lihat Gunung Gede Pangrango dengan jelas ya. Dulu nggak bisa, gitu kan? Betul nggak? Ya. Saya salah. Lebih kelihatan sih. Oke. Panji mau menambahkan? Ya, salam sehat teman-teman. Kak Nina, terima kasih juga sudah diizinin gabung. Oke. Nah, banyak ini kan ya, kan dampak COVID ini sebenarnya nggak cuma untuk bumi doang ya gitu. Nah, tapi memang pastinya melalui bumi akhirnya dampaknya ke kita gitu, ke kitanya tuh ke orang per orang. Artinya kita atmosfer bumi makin berkualitas gitu, kualitasnya makin baik, terus udara juga kualitasnya makin baik. Nah, kualitas orang-orangnya juga saya lihat juga semakin baik ya gitu, karena orang yang biasanya kena orangnya tuh julukannya bystander effect gitu ya, jadi orang-orang nggak peduli dengan kesusahan orang lain, atau dia mikir nanti juga ada yang bantu yang lain gitu kan. Tapi sekarang orang-orang berlomba-lomba gitu untuk saling membantu, saling memberi dukungan. Nah, kalau di rumah saya sendiri gitu ya, yang pasti teman-teman mungkin saya kasih kisi-kisinya sedikit kali ya. Nah, itu empang saya jadi bersih tuh. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh empangnya jadi bersih. Jadi daun-daun pisang juga makin hijau gitu. Jadi terus hobi kami, saya sama anak saya nih yang kecil yang usianya 3 tahun tuh Adam, jadi lebih enak nyalurinya gitu ya, tersalurkannya lebih aman karena sawahnya jadi makin bersih. Ketika kita cari belalang, kita nemuin hewan-hewan yang tadinya sembunyi kayak biawak itu keluar gitu. Jadi ada pengalaman baru buat saya dan anak saya gitu jadinya. Terus ada ular juga sudah berani keluar gitu kan. Jadi mereka mungkin merasa penduduk buminya kan nggak cuma manusia ya, termasuk mereka juga hewan. Mereka merasa inilah saat-saat yang aman untuk kita jalan-jalan nih, mungkin kata mereka gitu kali ya. Nah, di Jakarta sendiri karena kita ini berbatasan, kan saya di Ciputat ya, batasannya tipis banget sama Jakarta. Ya kerasa banget itu banyak aparat tuh yang ini. Cuma gitu kadang-kadang Kak sama kawan-kawan nih, mereka kan angin-anginan juga tuh karena kan ini mereka tuh masih ragu. Ini sebenarnya COVID ini bahaya atau enggak sih gitu loh. Mereka tuh gitu. Jadi seakan-akan mereka meragukan tingkat bahayanya si COVID ini sampai mereka kadang-kadang tuh mereka jaga terus mereka enggak. Mereka jaga, mereka enggak. Kadang-kadang orang yang boncengan, bahkan suami istri boncengan orang satu rumah atau kakak beradik itu dipisahkan, tapi di lain waktu berangkat sama orang lain yang berjauhan gitu, alamatnya cuek aja gitu, merekanya ada jaga cuman dicuekin aja gitu kan, kayak di area Cilandak gitu, Simatupang sampai ke arah Kemang gitu masih santai aja gitu. Artinya mereka kayaknya masih ragu tuh COVID bahaya atau enggak tuh untuk manusianya. Gitu kira-kira kurang lebihnya ya. Iya. Kita waktunya sharingnya yang nggak terlalu lama ya, moderator kita batasin 1 orang berapa gitu, nanti kita rangkum semuanya.
Saya pengen teman saya yang dari Aridian Hidayat dari Taman Nasional Baluran. Ini Laskar Taman Nasional Baluran. Silakan Ari. Iya ya Kak. Oke. Oke Ri, apa Nah jadi hikmah dari COVID ini dampak dari COVID ini untuk Taman Nasional Baluran itu lebih ke satwa ya, ke satwa. Yap. Yang biasanya Baluran itu dipenuhi dengan pengunjung, wisatawan. Jadi untuk satwa itu enggan untuk berada di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi satwa itu malu, bahkan takut untuk berada di dekat-dekat jalan, apalagi di savana bekol yang katanya itu mirip dengan Afrika Panjapa gitu. Jadi dampaknya itu satwa itu bisa kumpul kembali ke savana seperti rusa, kerbau, juga merak. Itu bergerombol di savana itu. Jadi nggak ada manusia yang ganggu, nggak ada lalu lalang kendaraan bermotor. Jadi semua satwa di sana itu bisa menyeberangi jalan-jalan seperti itu. Di Baluran sendiri kemarin sekitar seminggu yang lalu itu biasanya hari Minggu kan dipenuhi pengunjung di savana itu. Karena di lockdown, jadinya nggak ada pengunjung sama sekali. Jadinya semuanya berkumpul. Sangat sangat enak dilihat gitu. Itu kalau di Taman Nasional Baluran seperti itu Kak Nina. Oke, thank you Ari. Sekarang saya pengen ke Beli Aksara yang di Bali. Silakan say hello dengan teman saya, sahabat saya ini, Beli Aksara. Saya pengen tahu biar teman-teman tahu nih Beli perubahan baik dari semesta, baik itu dari manusianya di Bali kan, karena Bali banyak banget nih wisatawan yang datang gitu kan. Nah, ada yang dampak positif COVID-19 ini apa sih? Nah, saya kita sedikit Beli ini dia adalah pejuang, tapi kerjaannya pejuang pemungut sampah. Dia kerjaannya memungut sampah aja. Betul nggak ya? Gitu. Jadi kerjaannya dia memungut sampah, tetapi mengajak orang wisatawan mau turis mau Indonesia itu diajak sama Beli ini untuk memungut sampah di tempat-tempat wisata. Benar ya Beli ya, kalau nggak salah saya ya. Yeah. Oke, silakan Beli. Bercerita sedikit tentang adik-adik ini punya semangat. Ya, silakan. Makasih Mbak Nina. Salam lestari untuk sahabat semua. Salam dari teman-teman Trashiro Indonesia. Jadi terima kasih karena saya sudah diajak sharing bersama-sama, ketemu dengan teman-teman yang luar biasa di beberapa taman nasional, ada dari Baluran, ada dari Kalimantan, dari Kutai. Jadi saya senang sekali. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, memang yang kita bahas sekarang adalah dampak positif dari COVID. Nah, kalau kita di Bali tentu tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Kalau saya ambil contoh satu misalnya, ini bukan taman nasional ya, tapi seperti kawasan wisata yang di situ dihuni oleh satwa. Contoh satu monyet misalnya. Nah, justru dengan kondisi COVID ini, kalau boleh saya sampaikan, ada kekhawatiran pengelola kesulitan untuk memberi makan. Mungkin dalam 1, 2, 3 bulan mereka masih sanggup gitu karena jumlahnya ribuan. Karena selama ini, sebelum COVID terjadi, kebutuhan makan mereka itu dipenuhi oleh pengunjung berupa pisang, ketela, apapun. Gitu. Nah, kalau positifnya kita semua bisa lihatlah, semua burung yang
biasanya sulit kita lihat, akhir-akhir ini nih bisa turun di halaman rumah. Langitnya biru seperti teman di Jakarta misalnya, pasti bisa melihat perbedaan ini. Nah, kalau kami di Bali, hampir setiap tahun kami menikmati suasana nyepi, walaupun cuma sehari. Jadi itu nyepinya hanya dalam 24 jam. Itu kami sudah biasa menikmati suasana seperti itu. Bagaimana menikmati udara yang lebih segar dalam sehari, langit yang biru dalam sehari, tidak ada pesawat yang lalu lalang karena airportnya juga ditutup. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pandemi saat ini yang tentang waktunya kita juga tidak tahu dan lebih panjang, itu tanpa disadari seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Baluran, satwa jadi mereka kemana-mana gitu, jadi muncul mereka. Nah, mudah-mudahan juga dampak-dampak positif ini bisa kita pertahankan dengan bagaimana lebih harmonis lah dengan mereka. Seperti disampaikan tadi oleh Mbak Nina bahwa itu akibat ulah kita juga gitu. Karena bumi ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga ada satwa. Bahkan sebelum kita ada, mereka sudah ada mungkin ya. Nah, itu yang ini perlu kita jaga. Keharmonisan ini perlu kita jaga terus. Nah, kalau kami dari Trasiro, tentu dampak positifnya adalah di mana tempat-tempat yang biasanya ramai, tentu identik sekali dengan produksi sampah. Yang saya maksud adalah produksi sampah yang anorganik. Ini terjadi di mana-mana, apakah di pantai, di tempat-tempat rekreasi. Ini masih banyak produksinya walaupun sudah terkumpul, tapi produksinya masih tinggi gitu. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana mengurangi, bukan mengelola sampah itu di tingkat hilir, tapi kita bergerak di hulu untuk mengurangi produksi sampah plastik sekali pakai itu. Nah, ini dampak positifnya luar biasa. Seperti kemarin kita sempat ada laporan dari beberapa pantai di Bali yang kita amati, itu pantainya bersih sekali. Oke. Jadi, terima kasih. Hero udah gak ada kerjaan ya, setelah COVID ya. Iya. Ya, kita terus melakukan aksi yang sifatnya bersolo lah. Kita ada program One Place, One Hero. Itu berlaku di seluruh dunia. Karena chapter kami kan ada di hampir 20 negara saat ini. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan aksi yang bersifat One Place, One Hero. Ya, terima kasih, Gitu, Billy, masukan anak. Teman-teman, harapan saya menjadi inspirasi, mendapatkan inspirasi dari sahabat saya ini yang di Bali, gitu kan. Beliau berjuang itu tanpa pamrih, ya. Yang jelas kalau saya sama Beli ini berjuang nggak ada uangnya ya Beli. Mikir uang, tapi bagaimana kita melakukan untuk rumah kita adalah bumi. Nah, contoh tadi saya menambahkan adalah bahwa ribuan tahun lamanya alam ini atau semesta ini sudah terbentuk sebelum ada manusia. Nah, setelah manusia sedikitlah, apalagi sekarang zamannya era globalisasi, begitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambahin atau siapa yang mau sharing dengan saya, dengan Beli Amira juga? Adakah yang mau bagi pengalamannya? Silakan, kita buka atau dari ujung kulon atau dari siapa gitu, saya nggak tahu nih. Yuk, waktu kita nggak banyak nih masalahnya. Ada yang bicara dari ujung kulon atau siapa nih? Saya video mah. Ayo, gerak tuh. Oke, buat teman-teman yang mungkin
ada cerita di balik kondisi COVID, dampak terhadap bumi di daerahnya, ada nggak? Atau kita tunjuk aja nih, Kak Nina? Boleh, tunjuk aja deh. Saya nunjuk ya. Boleh, boleh. Mengenai teman saya ini nih, beli aksara. Ada namanya Kak Hamzah dari Bontang. Beliau ini juga di sampah juga gitu kan. Tapi dia lebih pada membuat bibit plastik. Apa ya namanya? Bibit plastik. Mendingan Kak Hamzah aja lebih afdol. Silakan Kak Hamzah dari Bontang nih, yang dari Bontang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Aksara kayaknya kita pernah bertemu, cuma posisi di mana kayaknya kita sering ketemu deh, kelihatan wajahnya. Iya, kemarin waktu ke Bali sama-sama mungkin kita pada saat Jambore sampah itu ada ya? Yang di mana ya? Yang di Bali, di Tabanan. Oh iya, saya pemateri waktu itu. Oh iya, makanya kayaknya wajahnya tidak asing. Kemudian sama-sama di Trashera sama Mbak siapa itu? Mbak Tini. Martini. Ini ya, yang dari Bandung. Iya. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung bersama sini. Kita sharing bersama terkait dengan dampak COVID. Memang secara ada plus minus dampaknya untuk lingkungan, itu banyak positifnya dampak dari COVID ini, dan kalau secara ekonomi masyarakat, nah itu yang agak sedikit berdampak negatif. Ya, kalau kita di yang bermain di lingkungan ya itu cukup banyak dampak positifnya. Ya, kalau bicara di Bontang, ya kalau saya kebetulan juga sama-sama kita bergerak di sampah. Memang kalau lihat volumenya ini tidak berubah. Kebiasaan masyarakat di tengah COVID dengan sebelum COVID, justru bahkan volume sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, hasil kajian singkat kita ini cukup meningkat. Proses sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah ini juga memberikan dampak kepada lingkungan, khususnya di wilayah sekitar tempat pembuangan akhir di sana. Harapan kami dengan adanya COVID ini sebenarnya tidak tingkat konsumsi masyarakat itu bisa berkurang, tapi rupanya makin tinggi juga tingkat konsumsi masyarakat di tengah COVID ini. Walaupun bekerjanya dari rumah, tapi rupanya tingkat konsumsinya juga cukup banyak. Tidak hanya konsumsi makanan, juga rupanya konsumsi energi juga cukup tinggi. Beberapa yang kami coba cek, misalnya penggunaan listrik itu cukup banyak meningkat di era pandemi ini. Nah, ya yang ini yang cukup juga menjadi perhatian kita, dampak-dampak dari adanya COVID ini. Tapi secara umum seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nina, di lingkungan kita kebetulan juga saya juga banyak bermain di Taman Nasional Kutai juga, kondisinya sudah menggembirakan dengan adanya COVID ini. Beberapa satwa juga mulai nampak begitu. Dan alhamdulillah walaupun COVID ini, proses kita beraktivitas untuk lingkungan ini tidak berhenti. Tidak seperti di ekonomi. Di bagian ekonomi itu begitu aktivitas, begitu ada pandemi COVID ini hampir semua stuck. Tapi kita di lingkungan ini terus beraktivitas. Saya kira begitu saja sih gambarnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi karena saya ngeliat waktunya di sini tinggal sedikit. Oke. Kira begitu Pak Nina. Terima kasih Kang Hamzah. Ada yang mau nambahin? Kok pernah berani sih cuma aku? Masa aku tunjuk lagi, kamu gede kali. Siapa lagi yang mau nambahin? Atau dari Ujung Kulon? Udah siap Ujung Kulon? Taman Nasional Ujung Kulon ini ujungnya Jawa Barat. Ujungnya Jawa Timur.
Taman Nasional Baluran. Nah, aku udah jelasin deh. Ada yang mau bicara di Taman Nasional Ujung Kulon? Atau nanti? Nanti aja dulu. Oke, mantap aja. Siapa lagi nih? Atau mungkin dari Laskarnya sendiri yang tuan rumah ya, beli aksara ya. Kalau yang tuan rumah nggak ngomong, siapa nih? Perwakilan. Ya. Hey Don. Jangan bikin malu sama orang Bali itu. Santai, santai. Bicara dampak positif dari pandemi COVID-19 ini untuk bumi kita atau rumah kita. Ada yang mau bicara? Halo semuanya. Ya, oke, Assalamualaikum. Laskar yang Kutai adalah ini panglimanya. Beli, saya manggil dia, menamakan dia adalah Panglima Laskar TNI Kutai. Silakan, Buddha. Nah, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikul Huda, saya Panglima Laskar di Kota Bontang sendiri. Nah, kalau saya sih, dari yang saya dapat itu saya lebih banyak baca artikel tentang itu dampaknya COVID sendiri. Yang pertama itu emisi yang ada di ozon itu semakin berkurang gitu. Tapi itu itu masih gara-gara kan stafnya produktif pabrik. Nah, yang jadi tugas kita itu semua sebenarnya itu nanti setelah COVID ini. COVID ini kan nanti otomatis banyak pabrik yang awalnya berhenti produksi gara-gara COVID, tiba-tiba produksi lagi gitu. Itu nanti menjadi PR-nya. Yang kita rasakan sekarang itu ya banyak sih memang kayak udara lebih segar dan sebagainya. Tapi nanti dampaknya setelah ini kita belum tahu. Itu yang masih saya ragukan sih kalau soal yang kita dapatkan sekarang. Itu aja sih, Kak. Oke, baik, Panglima Laskar. Mungkin saya bisa nambahin sedikit. Nanti juga beli aksara kalau mau nambahin, silakan ya, beli ya. Dampak tadi yang saya pengen jawab, apa sih langkah setelah COVID-19? Betul nggak? Nah, kalau saya berpikiran bagaimana setelah dampak COVID ini, pasti orang akan lebih liar sebenarnya. Nah, di sini kita berusaha, kalau saya pribadi ya, dari sekarang saya mencoba mengingatkan atau mengedukasikan sekitar sekeliling saya, baik itu di masyarakat atau di daerah sini, saya mengedukasikan mereka setelah after COVID-19 ini. Nah, bisa nggak teman-teman juga melakukan itu tanpa diam, kalau kata Sunda mah sabodot teuing gitu kan, kumaha aing gitu kan, gimana saya gitu kan. Nah, saya berusaha untuk mengedukasikan masyarakat, mungkin juga beli aksara juga sama seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita bersama, bahwa generasi muda kita, kalian adalah generasi muda saya, yang terus akan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita bisa mencintai alam, bagaimana kita bisa bersinergi dengan alam. Ya kan? Adik-adik kalian bahwa alam tidak butuh manusia, betul nggak? Ngangguk deh, dia ketahuan. Tapi manusia yang sangat butuh alam, sangat membutuhkan alam. Kalau alam bisa recovery sendiri, tapi manusia tanpa alam tidak bisa. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini kelompok-kelompok pencinta alam itu sudah naruh ininya gitu. Oh, gila, kapan gua naik gunung nih? Kapan gua naik gunung? Itu akan terjadi pembludakan setelah COVID-19. Kita lihat nanti. Apakah benar sih Kak Ina ngomong? Karena saya sudah membaca itu semuanya, bahwa setelah COVID-19 ini dibuka di blast, itu orang akan lebih menggila. Karena orang sudah nahan. Nah, bagaimana
mana? Di Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, itu kita bisa menjadi volunteer, mengedukasi orang-orang yang ingin menikmati alam kembali atau menikmati semesta kembali. Nah, itu tugas kita. Sama, Beli Aksara juga nanti setelah COVID-19 apa nggak beludak sampahnya, benar nggak Beli ya? Pasti akan ngebludak. Bali pun akan ngebludak kembali. Itu sudah habitnya manusia. Tapi di sini, tapi sekali lagi, bagaimana kita menjadi volunteer atau tugas kita ada di rumah pertama kita adalah bumi. Setelah kita pulang ke rumah kita yang kedua adalah menghadap Tuhan. Nah, itu pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahi atau Beli Aksara, kita ini yang berdua yang jadi pemicu untuk semangat anak-anak muda nih kayaknya dia, gitu. Silakan Beli dari Bali. Ada menambahin atau ucapan saya masih kurang gitu. Silakan. Oke, benar yang disampaikan oleh Marina tadi bahwa nanti setelah COVID ini, kira-kira akan terjadi pembludakan. Sama seperti di Bali misalnya. Teman-teman kita yang di pariwisata sudah bisa membayangkan bagaimana nanti perjalanan itu akan begitu besar datang ke Bali. Nah, dari kita, orang-orang yang, teman-teman yang berkomitmen di lingkungan, tentu sangat mengkhawatirkan ini. Saya berharap kita selalu terus bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mempersiapkan regulasinya, antisipasi dan evaluasi dari yang aturan sedang berlaku saat ini. Kira-kira relevan nggak aturan itu ketika nanti pasca situasi terjadinya semacam arus balik ini gitu. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, kalau misalnya di teman-teman yang di Taman Nasional, ini bagaimana kita mempersiapkan sistem yang betul-betul bisa mengedukasi para pecinta alam gitu, yang notabene mereka juga ujung-ujungnya tidak semua pecinta alam gitu, tapi mereka juga banyak yang masih mencemari gunung-gunung kita. Nah, bagaimana ini diantisipasi dengan mempersiapkan sistem-sistem. Ketika mereka mulai masuk Taman Nasional, bagaimana harusnya mereka, dan mungkin ada beberapa contoh yang sudah bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Dina tahu betul ini, di posisi mana yang kira-kira bisa kita bisa kita duplikasi kepada adik-adik teman-teman kita di tempat-tempat yang lain untuk bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan pengunjung ini, yang itu pasti terjadi ketika mereka sangat ada kejenuhan yang sangat tinggi saat ini, stay at home dalam waktu yang cukup lama. Begitu mereka nanti diperbolehkan kembali beraktivitas, tentu semua tempat-tempat ini akan menjadi tempat sasaran utama mereka untuk mereka kunjungi. Nah, ini tugas kita bagaimana mempersiapkan diri dari hari ini. Nah, apa yang saya lakukan, saya berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah. Saya bersurat dan lain sebagainya. Kita melakukan komunikasi online seperti ini. Bagaimana kita mengantisipasi itu. Memang saat ini kita tidak berbicara tentang lingkungan secara terbuka. Karena terus terang kondisinya memang bagaimana kita sekarang sedang menyelamatkan manusianya. Ya, pada saatnya nanti kita harus tetap bekerja seperti yang sampaikan Mak Nina. Kita tidak boleh diam, gitu. Terus melakukan koordinasi untuk mempersiapkan semua ini. Jangan sampai nanti ketika terjadi kita baru kelabakan gitu. Nah, kita pun berkomunikasi dengan semua komunitas untuk bersama-sama melakukan hal-hal kecil untuk mengantisipasinya. Demikian Mbak Nina. Terima kasih Beli. Nah, itu mungkin masukan dari Beli Aksara ya. Tadi ada yang menambahin nggak? Saya tertarik dengan ini nih, Natali. Natali dari mana ya sayang ya? Natali Tokanyo. Dari mana ini? Dari Samarinda, Kak. Oh, Samarinda. Selamat datang, selamat bergabung sayang. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan atau mau tambahin? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah banyak yang diceritakan ya tadi tentang alam. Jadi di sini saya sebagai
makhluk ya, dampak dari COVID-19 ini untuk alam ya sangat-sangat positif sekali ya untuk di lingkungan saya sendiri di sini. Jadi saya di Samarinda tinggal persis di pinggir Sungai Mahakam. Jadi saya melihat di sini kan di pinggir-pinggir jarang sekali terlihat kayak kadal segala macam, itu jarang keluar. Beberapa hari ini banyak sekali gitu Kak keluar gitu. Terus saya perhatikan, oh mereka di jam-jam tertentu itu keluar terus berjemur gitu. Saya pikir ini bagus sekali gitu karena saya jarang sekali untuk melihat itu. Jadi saya pikir ya bagus sekali untuk dampak ke lingkungan sih bagus sekali. Tapi untuk dampak yang lain mungkin seperti ekonomi, sosial dan lain-lain mungkin sedikit tidak baik atau buruk lah gitu Kak. Oke, terima kasih Natalia. Natalia ini mahasiswa atau apa, Natalia? Iya Kak, mahasiswa dari Unmul kemarin PKL di TNK. Oh, PKL TNK ya, saya amnesia berarti. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, menyampaikan atau saya tertarik dengan cowok ganteng nih, Farisal Isal. Ini dari mana nih Farisal Isal? Jadi gue yang Bontang. Bontang, oke. Silakan. Ada yang menambah? Kalau dari saya sih di lingkungan, kebetulan saya tinggal di pelabuhan, dekat pelabuhan, yang menjadi efek adanya hikmah adanya COVID ini, sampah lebih tertata. Jadi memungkinkan yang sebelumnya itu sampah itu bertebaran lah digantung. Ini dengan adanya aktivitas adanya sedikitnya aktivitas di luar sehingga memudahkan RT ataupun relawan yang lain bisa bekerja maksimal. Nah, itu untuk di sampah. Cuma ada negatifnya juga ini, Kak. Ya. Ekonomi. Negatifnya ini sebelumnya kita sudah ada ini sih penanaman mangrove di TNK. Dengan sebelumnya kita ada penanaman mangrove di TNK. Sedangkan TNK sekarang ini di Saleba itu ditutup. Jadi yang biasanya kita bisa pantau tanaman kita, dengan adanya COVID ini kita udah nggak bisa mantau-mantau lagi nih Kak. Jadi kangen lah ceritanya sama mangrove ini. Itu sih Kak cerita. Terima kasih Isa. Jadi gara-gara COVID-19 ini kamu bisa melihat tanaman mangrove kamu ya, Taman Nasional Kuta ya. Nah, ini nanti saya kamu di daerah mana biar saya bisa peta ini, nanti saya kalau ke lapangan saya lihat mangrove-nya. Oke, terima kasih Isa sudah berkontribusi menanam mangrove di TNK ya. Ada lagi yang mau nambahin, saya cari nih. Jadi gue yang nyari deh tuh kan. Siapa ya? Kak Dina. Mungkin karena waktunya udah 14 menit lagi habis, mungkin kita langsung ke pertanyaan gimana Kak? Oke. Siap. Saya ini dulu. Ada pertanyaannya Kak. Saya atau beli Aksara dulu yang mau kasih pertanyaan. Saya kasih. Ini ada pertanyaan dari peserta nih. Oh, oke. Ada pertanyaan dari peserta nih Kak. Oke, ya. Ini dari Panji Prasetyo. Dia ingin nanya, kakak berjuang tanpa tanda jasa kan ya? Nah, boleh nggak sharing tips survivalnya? Sebab kita kan tetap butuh pemasukan nih, sementara saya melihat kakak-kakak seperti full-time hero. Dalam hati saya diri juga pengen jadi hero. Gimana tuh Kak? Oke, terima kasih Panji Prasetyo. Ini salah satu juga adik didik saya. Saya galak ngajar dia terus terang. Dengan siapapun saya galak, tegas, karena saya pengen kalian adalah pejuang-pejuang penerus saya dengan nina yang lainnya untuk bumi kalian, untuk rumah kalian. Oke, baik. Kenapa kok mau ya saya melakukan ini tanpa ada biaya gitu kan?
tanpa ada uang gitu kan. Nah, awalnya juga saya protes. Awalnya saya protes dengan Tuhan ya waktu itu kan. Dulu saya bekerja sedikit singkat, saya bekerja sebagai manajer yang lumayan tiap per bulan, bagi saya sangat luar biasa. Tapi di situ saya berani meninggalkan manajer saya, pekerjaan saya hanya untuk belusukan ke seluruh Indonesia, hanya mengenalkan rumah saya Indonesia terhadap di daerah penyangga dan anak-anak generasi muda penerus saya. Karena kecintaan saya terhadap Indonesia, alam dan budaya itu yang tidak dipisahkan. Karena anak-anak sekarang, coba kalian perhatikan, udah nggak ngerti lagi yang namanya budaya, aturan adat mereka tidak mengerti. Nah, di sini saya ditugaskan oleh semesta untuk menjalani ini. Saya awalnya protes, Tuhan, nah tadi kan saya pernah ngomongin Tuhan tuh, jangan pernah ngomongin Tuhan, cuma saya aja ya, gitu kan. Anak saya mau makan apa? Sedangkan saya harus jalani tugas dari kamu, saya bilang gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, Tuhan ngasih saya jalan. Buktinya sampai sekarang anak saya masih bisa makan, Panji. Anak saya masih bisa makan. Nah, jadi segala apapun yang kalian lakukan, komitmen sendiri. Yang kedua, jadilah jam dinding. Orang mau ngelihat atau mau berterima kasih dengan kita, masa bodoh amat. Tapi kita tetap melakukan itu. Karena apa? Kita hanya karena kita tugasnya adalah hanya untuk menyelamatkan rumah kita. Yang kedua adalah komitmen dalam diri sendiri. Kalau kita nggak punya komitmen dalam diri sendiri dan mengambil resiko, setengah-setengah itu juga akan basi. Nah, kalau kita, oke, saya yakin apa yang saya jalanin ini semesta akan melindungi saya, semesta akan menemani saya. That's it, itu aja. You believe, Tuhan tidak tutup mata. Oke, Panji dan teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi, No? Siap. Mantap. Oke, No, ada pertanyaan lagi yang lain? Sekali lewat ini. Lewat session bisa berapa menit? Ada lagi pertanyaan? Ada Kak, ada. Oke. Silakan. Ino lagi itu Kak, lagi susah jaringannya. Ini ada pertanyaan dari. Halo. Ya lanjut, Nak. Halo. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari Firman Aji Bagus Permadi. Oke. Dia nanya, kasih tips dong Kak Nina, gimana caranya agar anak-anak pencinta alam ini nggak cuma punya program naik gunung doang, tapi bisa ikut terus turun tangan di kegiatan sosial dan pelestarian bumi dan alam. Thank you, Firman. Nah, Firman ini adalah kuliahnya di Syahid, pariwisata ya, Man ya. Nah, kebetulan saya sering menjadi dosen gadungan di kampusnya di sini, ada pariwisata Indonesia. Nah, tipsnya adalah, jadi misalnya kita mau jalan ke satu tempat, taruhlah A misalnya gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan, kita berikan terhadap ini. Misalnya gini, saya ke tempat Taman Nasional Baluran misalnya. Nah, apa yang saya bisa kasih ilmu di sana? Kita masing-masing manusia dikasih talenta oleh Tuhan. Nah, tinggal kita gali sendiri talenta itu seperti apa. Kalau Firman jago masak dia, karena kita pernah bikin pastry ya, Man ya, cooking class di sekolah-sekolah, tapi mengangkat pangan lokal. Itu dulu Firman pernah bikin seperti itu. Nah, itu dijalanin, dibikin satu spesifikasi apa sih kekuatan kalian, kekuatan diri kita dulu nih. Nah, gitu kan. Nah, kalau Firman kan sekarang lebih pada ke motivator ya, Man ya. Motivator ya. Nah, sama ngajar. Ngajar sekarang. Nah, disitulah passion kita. Nah, jadi bisa berbagi. Nah, misalnya saya ke tempat Ujung Kulon nih. Ujung Kulon ada apa sih? Nah, saya bisa berbagi apapun yang saya punya. Nah, itu yang tips supaya kita bisa dikenal sama orang. Oh, dia pernah ke sini, dia ngasih pelajaran ini. Oh, dia pernah ke sini, dia ngasih ilmunya ini. Gitu.
Itu dari saya. Firman, dijawab nggak? Jadi saya jawab adalah kita harus mengukur atau menilai diri kita sendiri, kebisaan kita di mana. Jangan pernah patah semangat, saya mah cuma begini aja udah. Nah, saya nggak suka. Anak muda harus punya fighting, harus punya misi. Misi itu untuk satu, banyak orang, bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, untuk orang tua atau keluarga. Yang ketiga, untuk semesta. Itu filosofi saya. Thank you, Firman. Siap, sama-sama, Ponina. Tapi ini apa? Boleh ada tambahan nggak? Iya, boleh. Ya, tapi kan kalau anak-anak sekarang nih kadang ngelihat suatu organisasi pecinta alam nih, mereka udah image-nya, wah nih kalau ikut pecinta alam berarti gua harus naik gunung gitu ya kan? Gua pengen naik gunung gitu. Gimana caranya biar menghilangkan image itu sebenarnya tuh? Gitu. Karena kan sebenarnya kalau image-nya kayak gitu kan salah sih sebenarnya. Dari namanya aja udah pecinta alam gitu. Kalau kerjanya naik gunung dong mah pecinta gunung aja, udah bukan pecinta alam gitu. Benar, Firman. Apalagi anak-anak baru kan gitu. Nah, itu salah satunya di mana satu mapalanya ya, yang membrainwash mereka terkait dengan pencinta alam. Benar kata Firman adalah pencinta alam itu tidak hanya mendaki. Bahkan pencinta alam itu bagi saya adalah dimanapun kita berada, satu tempat misalnya yang kayak hutan-hutan, bagi saya itu pencinta alam. Nah, tapi bagaimana kita merubah mindset itu adalah, dulu ingat nggak Kak Nina pernah door to door ke Mapala Jakarta Bogor hanya untuk mengedukasikan mereka bahwa pencinta alam itu tidak hanya batas daki. Ya, ingat. Ya, jadi apapun yang kita lihat itu adalah semuanya alam. Nah, tadi apa pertanyaan gue lupa deh. Bagaimana ya caranya? Iya, gimana biar ngerubah image-nya itu, biar kalau ada misalnya anak baru nih mau masuk lihat organisasi pecinta alam mau masuk, biar image-nya nggak gitu, nggak anak pecinta alam tuh naik gunung gitu. Tapi image-nya mereka adalah kalau masuk pecinta alam berarti akan melakukan program pelestarian alam gitu kan, mengenal masyarakat di sana gitu. Ya, salah satu tadi harus ada mengedukasikan di mapalanya sendiri. Brainwash pertama adalah pintunya adalah di mapala. Itu intinya. Makanya kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk bisa mengedukasikan teman-teman yang ada di Indonesia tentang pendaki gunung atau pencinta alam, saya dengan senang hati bisa membagikan ilmu itu. Bahwa pendaki itu sudah hanya pencinta alam itu sudah hanya mendaki. Intinya adalah kuncinya di penentuan pertama pas saat dia pendidikan di Mapala itu. Jadi kita memang harus merubah. Akarnya berarti kan kita rubah kan? Oke, itu aja. Nah. Cip, makasih Ponina. Ada lagi Ona? Ino. Ada nih Kak, tambahan pertanyaan dari Kak Panji Prasetyo. Dia ingin nanya lagi. Petualangan itu kan ada 3 unsur yang mendasari, ketidakpastian, tantangan, dan resiko. Nah, relevansinya sama keseharian apa ya, Kak? Tolong bantu kuatkan agar kita bisa jadi bagian yang memberikan edukasi bahwa bertualang nggak mesti di alam, tapi juga bisa di kehidupan nyata agar alam tetap terjaga. Oke. Gitu, Kak. Sorry ya, Kak. Panci, pernah nggak Kanina ngasih ilmu waktu saat kita berpetualang membawa anak TK? Ya. Nah, di situ saya memberikan suatu ilmu yang Panji sendiri, ternyata berpetualang sambil bermain ya, ternyata bisa. Nah, itu yang tetap dipertahankan. Misalnya gini, main di kebun aja, kita jadi petualang. Kita bikin researhan kah gitu kan, bikin tangan. Tapi bukan outbound ya, sekali lagi saya bilang saya bukan outbound. Yes, jadi buatlah edukasi, ada tantangannya gitu kan. Terus yang kedua ada bermainnya, karena dunia anak itu, kamu kan guru ya, sekolah ya, karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Tapi bermain itu
tidak hanya bermain, tapi ada pendidikan atau ada ilmu yang bisa diambil oleh anak-anak itu. Kayak gitu Panji. Jadi bagi saya petualangan itu sekarang di sini juga saya berpetualang memandang kalian itu bagi saya berpetualang. Iya, bagi saya berpetualang nih, nggak si A, si B. Nah, challenge saya, edukasi saya adalah saya memberikan informasi, terus saya mendapatkan informasi dari kalian. Saya menambah ilmu. Itu saya petualangan saya hari ini, jam ini dengan kalian. Oke, jawab Panji? Baik. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih ya. Apapun tempat dimanapun bagi saya adalah petualangan. Dan ada petualangan itu adalah tantangan. Nah, sekarang saya kasih tantangan kepada Panji. Setelah COVID-19 ini, didiklah anakmu, anak-anak sekolahmu, lebih pada petualangan. PR ya, setelah itu kasih ke Kanina. Petualangan edukasi. Oke. Siap. Ada lagi, No? Ini ada nih Kak, dari Amesye. Dia dari Mapala Mapar Bogor. Dia ingin menambahkan mengenai bahasan pecinta alam. Boleh nggak ini Kak? Boleh, silakan. Nah, ini kebetulan ada pecinta alam. Saya pernah ngajar juga nih kalau nggak salah di sini. Selamat siang semuanya. Oke, Amisya. Ya, selamat siang semuanya. Kedengeran nggak suara saya? Dengeran, Amisya. Oh iya. Ya, sebelumnya makasih buat kesempatan bergabungnya. Ponina sebenarnya juga pernah datang ke Mapar itu tahun 2018, ngisi materi mengenai manusia dan lingkungan gitu. Makasih ya, Ponina. Terus yang ingin saya sampaikan bahwa perlu diketahui nggak semua Mapala, nggak semua pecinta alam yang program kerjanya itu hanya naik gunung gitu teman-teman. Karena di Mapala saya sendiri itu program kerjanya itu nggak cuma kegiatan-kegiatan seperti naik gunung atau rafting dan sebagainya. Jadi di kami tuh ada salah satu divisi, yaitu divisinya itu divisi manusia dan lingkungan, di mana teman-teman divisi manusia dan lingkungan ini membuat program kerja yang berhubungan dengan lingkungan seperti penanaman, penyuluhan, dan sampai sejauh ini kami aktif terus melakukan penyuluhan kepada teman-teman anak-anak SD dan anak-anak TK itu selain penyuluhan juga penanaman di sekitaran sekolah, daur ulang sampah dan sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak semua citra pecinta alam itu hanya tahu naik gunung gitu. Dan kemudian di Mapala saya sendiri itu sudah diterapkan bahwa semua kegiatan itu harus berpegangan teguh dengan kaidah-kaidah konservasi dan kode etik pecinta alam gitu. Jadi walaupun kami berkegiatan di alam, terus melakukan program-program di alam, enggak semua pecinta alam itu taunya cuma naik gunung aja begitu. Mungkin itu aja. Thank you, Amisya. Salam buat Lugi, senior kamu ya di sana. Iya. Terus salam Bogor, saya kangen Bogor. Gara-gara COVID saya nggak bisa pulang. Oke, terima kasih Amisya. Teman-teman sekalian, saya kenapa Amisya Mapar ini mempunyai program pendaki itu tidak hanya naik gunung aja, karena saya pernah sharing di kampus mereka dengan mapalanya ya sedikit ilmu yang saya berikan mereka karena mereka terbuka ini. Kayak dari tadi saya ngelihat ini Mapar bukan ya, saya cuma nyentil doang tadi yang Firman bilang, karena ternyata Amisya berani berbicara. Terima kasih Amisya. Padahal saya cuma nyentil sedikit ya, itu teknik saya untuk supaya teman-teman bisa berbicara. Oke, ada lagi? Mungkin sudah cukup sih Kak, karena waktunya udah habis. Karena kita selesai 14.30. Ada yang mau bertanya dengan beli aksara? Ada yang mau bertanya dengan beli aksara yang tadi dari Bali? Ada nggak? Dia kan pejuang Kasiro nih, gitu kan? Nggak ada yang bertanya dengan mereka beli saya, gitu. Ya, Kak Nina. Gimana teman-teman? Sebenarnya pertanyaan saya untuk kakak-kakak tuh, Kak Nina dan Kak Aksara ya sebenarnya ya, karena yang kelihatan perjuangannya kayaknya full time banget itu kan kakak-kakak ini gitu. Sebenarnya pertanyaannya itu untuk dua tokoh kita siang ini gitu. Baik, Panji, saya kasih kesempatan untuk beli aksara. Silakan bagaimana perjuangan beli ini dalam sebagai kelas hero. Silakan.
Nah, itu Kak Nina dan Kak Aksara, mohon izin beli Aksara. Ini pertanyaannya mungkin masih sama ya. Jadi saya pengen lihat dari dua perspektif yang berbeda gitu. Dari Kak Nina yang turun langsung ke alam yang liar gitu kan. Sementara beli Aksara yang mungkin alamnya lebih banyak, interaksinya lebih banyak dengan manusianya itu sendiri gitu kan. Nah, itu jadi bisa dapat dua perspektif yang berbeda tuh. Itu sih kira-kira. Oke, Beli, silakan Beli pertanyaan dari Panji, pertanyaan sama gitu kan dengan yang tadi saya. Silakan dijawab Beli. Oke, terima kasih Panji atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mbak Nina sudah melengkapi tadi. Begini, bagaimana kita punya komitmen ya untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan. Telah disampaikan tadi oleh Mbak Nina bahwa kalau Mbak Nina mungkin lebih luas, kalau saya lebih spesifik gitu. Bagaimana kita sebenarnya bukan gerakan kami itu sebenarnya bukan fokusnya di penyelesaian di hilir atau memungut sampah gitu. Itu bagian dari sosialisasi. Tapi sesungguhnya yang kami lakukan adalah bagaimana menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana menjaga komitmen ini gitu. Jadi terus terang saya juga punya background mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Nina, mungkin juga sama gitu. Saya juga pengelola sebuah biru perjalanan pariwisata di Bali, tapi saya memutuskan sejak 5 tahun yang lalu untuk bergabung dengan Trasiro gitu. Karena di sini saya melihat keprihatinan kita sebagai orang-orang yang punya kepedulian melihat lingkungan sekitar kita ini yang tidak peduli sama sekali, membuang sampah sembarangan, dan bahkan mereka sama sekali tidak tahu tentang bahaya-bahayanya. Dan saya juga cukup lama bergabung dengan teman-teman seniman di Bali, karena saya juga pelaku seni di Bali, bukan seniman, tapi pelaku. Melihat kebiasaan mereka yang masih belum baik terhadap lingkungan, belum bersahabat, ada keprihatinan saya untuk memutuskan bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk bumi ini. Hal-hal kecil, yaitu dengan mengedukasi, menginspirasi masyarakat. Nah, saya memilih sebuah komunitas dunia yang sudah bergerak sebelumnya di Thailand dan beberapa negara. Kenapa saya memilih Trasiro? Karena mereka punya sistem. Mungkin teman-teman dulu ketika saya masuk ke komunitas itu a priori sekali. Wah, ikut komunitas paling juga 3 bulan bubar gitu kan. Paling juga seminggu hilang kan gitu. Nah, saya perlu sistem. Jadi saya memilih bergabung Trasiro ini karena memang ada sistem pembelajaran, ada sistem edukasi dan lain sebagainya. Dan kami di Trasiro ini merasa bangga sekali karena kantor pusat kami yang di Swiss ini memberi kesempatan kepada seluruh leader untuk sharing setiap 6 bulan sekali. Itu masih kami lakukan tempatnya di Bali gitu. Jadi setiap 6 bulan seluruh leader kami di seluruh Indonesia kami undang untuk datang di Bali dalam sebuah family meeting. Di situ kita akan berbagi semangat, berbagi inspirasi dengan teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang baru bergabung dalam komunitas ini. Dengan begitu semangat ini akan terjaga terus. Jadi sangat dibutuhkan adanya edukasi secara organisasi. Ini sangat diperlukan. Bagaimana kita mempertahankan semangat ini dan kita memompa semangat-semangat baru ini untuk bekerja, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Karena di Trasiro ini kita tidak membicarakan masalah uang. Jadi kita betul-betul nirlaba. Ya, jadi kita bekerja dan kami di Bali meyakini itu sebagai sebuah ibadah. Kalau kami menyebutnya itu sebuah yadnya. Kita lakukan sesuatu untuk pertiwi dan kita yakini bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, begitu komitmen yang kami selalu sampaikan kepada sahabat sehingga alhamdulillah sampai hari ini semangat mereka tetap terjaga dan terus bersemangat. Mungkin itu demikian Mbak Nina. Terima kasih. Waktu masih ada atau sudah habis? Udah mau habis nih Kak, udah lewat 7 menit. Mungkin kita atau gimana?
Ya, boleh dari Kak Nina bisa closing statement. Oke, baik teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih sharing hari ini. Ilmu yang kita dapat dari Aksara maupun dari teman-teman yang lain gitu kan. Nah, saya berharap berjuanglah, tetap berjuang sebagai kaum muda, jangan cengeng gitu kan. Tetap berjuang, jangan cengeng, terus komitmen dalam diri. Terus jangan patah semangat. Saya yakin generasi penerus saya akan tularkan Nina yang lain, beli Aksara yang lainnya lagi. Itu harapan saya, mungkin sama ya dengan beli Aksara ya. Harapannya juga untuk anak-anak muda terus berjuang. Ya, saya pengen kalian maju dan menjaga rumah kita adalah bumi. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Jadi adik kita nyanyi sama-sama. Haruskah kita beranjak? Rumah sendiri, jadilah tuan rumah yang baik. Jangan pernah jadi penonton. Semangat untuk adik-adik saya. Iya. Terima kasih Kak Nina. Jangan jadi penonton untuk rumahmu sendiri. Jangan. Berjuang untuk Ibu Pertiwi, berjuang untuk Indonesia merdeka. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih buat seluruh peserta diskusi virtual. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ino, terima kasih Kak Nina, Beli Aksara dan teman-teman yang lainnya, Kak Firman juga, terima kasih dan salam kenal buat semuanya. Salam buat yang lain ya. Kita bubar. Bani. Kak Nina kapan pulang ke Bogor? Iya, belum pulang. Hari, salam buat bacakan